Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan pelajari sedikit mengenai verifikasi income. Ini dilakukan sehubungan dengan analisa kredit. Jadi hal yang penting kita lakukan untuk menghitung berapa maksimum kredit yang akan diberikan adalah berapa income yang di-accept oleh bank tersebut. Verifikasi income, calon debitur memiliki dua jenis income. Ya, ini khusus kredit mikro. Pertama, income dari gaji pegawai atau dari buruh. Ya, ini gaji tetap. Kemudian income dari usaha. Jadi yang pertama pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bagaimana memverifikasi income dari gaji pegawai. Ya. Kita lihat salah satu contoh adalah verifikasi income di dalam hal memberikan kredit serbaguna mikro. Kredit serbaguna mikro ini adalah salah satu produk dari salah satu bank. Ya. Kredit serbaguna mikro ini adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur, di mana calon debitur itu berposisi sebagai buruh atau pegawai. Jadi kreditnya tidak dilihat penggunanya, terserah penggunanya untuk apa. Income yang diverifikasi dalam hal ini adalah penghasilan calon debitur ya. Penghasilan debitur itu terdiri dari dua, ada gaji pokok, kemudian tunjangan. Jadi kita perlu memverifikasi gaji pokok ini kita lihat dari slip gaji ataupun dari faktur pajaknya bisa. Kemudian ada tunjangannya, mungkin tunjangan jabatannya sebagai kepala cabang atau kepala wilayah ya. Tapi di dalam hal ini untuk memitigasi risiko, masing-masing bank memiliki ketentuan sendiri-sendiri ya. Jadi contohnya di sini untuk kredit serbaguna mikro itu tunjangan terkait jabatan itu dinilai 100%. Jadi kalau ada tunjangan jabatannya 500.000, ya 500.000 itu dianggap sebagai penghasilan. Kemudian tingkat kehadiran misalnya lembur, ya lembur dihitung 80%. Jadi kalau ada lemburnya 1 juta yang dihitung untuk penghasilan debitur adalah 80% dari 1 juta, yaitu 800.000. Itu yang akan ditambahkan sebagai penghasilan debitur. Kemudian terkait seasonal 50%. Seasonal itu biasanya bonus atau insentif sehubungan dengan penjualan. Ya, bisa juga bonus tiap tahun. Ya, itu terkait seasonal. Kemudian seandainya calon debitur ini memiliki pasangan atau istri atau suami, maka bisa digunakan joint income, penghasilan berdua. Akan tetapi penghasilan pasangannya dibobot 50%. Ya, 50%. Kemudian pendapatan lainnya itu bobotnya juga 50%. Misalnya pendapatan lainnya dari pasangan tersebut. Misalnya pasangannya kerja di toko, tapi lain pihak dia di rumah juga ada bordiran, jual beli online. Nah, itu penghasilannya 50% dihitung ya. Kemudian total penghasilan pasangan tambah lainnya itu 50% dibobot. Kemudian akan diperoleh penghasilan bersih yang diakui. Ya, di total dari penghasilan debitur ditambah dengan penghasilan pasangan, kemudian ini akan menghasilkan penghasilan bersih debitur yang diakui. Kemudian dihitung DSR. Apa itu DSR? Ini singkatan dari debt service ratio, yaitu kemampuan bayar dari
seorang calon debitur. Ya. Biasanya bank menentukan persentase dari DSR ini tergantung risiko yang akan diambil oleh bank itu. Jadi masing-masing bank itu berbeda-beda. Ya, kita ambil salah satu contoh bank di sini adalah DSR-nya 35%. Artinya apa? Bahwa 35% dari penghasilan debitur itulah yang akan digunakan untuk mengangsur pinjaman yang akan diberikan. Paham ya? Sekali lagi saya ulangi, jika DSR ditentukan 35%, artinya adalah 35% dari penghasilan debitur itulah yang diakuin atau yang digunakan untuk mengangsur pinjaman yang akan diberikan oleh bank kepada calon debitur. Akan tetapi mungkin saja debitur atau calon debitur itu memiliki angsuran lain di bank. Tadi ini udah diakuin penghasilan yang akan digunakan untuk mengangsur, tapi ada lagi angsuran yang lain, ini dikurangkan. Bisa aja dari bank lain dia mengangsur kredit atau leasing, cicilan sepeda motor, atau apalagi ya, pinjaman koperasi dan lain-lain. Ya. Setelah itu kelebihannya DSR penghasilan yang diperoleh setelah DSR tadi yang sudah diakui bank dikurangi angsuran di bank lain atau leasing atau angsuran koperasi, itulah penghasilan bersih yang akan digunakan untuk menghitung limitnya. Nah, contohnya seperti berikut ya. Ini contoh menghitung DSR. Katakan penghasilan bersih debitur yang diakui per bulan adalah 1,5 juta. Kemudian DSR-nya ditentukan oleh bank 35%. Artinya 35% dari sini, dari 1,5 juta, itulah yang akan digunakan untuk mengangsur pinjaman yang akan diberikan. Itu berarti 65% dari sini itulah untuk kebutuhan sehari-hari calon debitur. Ya. Setelah dapat 35% dari 1,5 juta 525, kemudian diperoleh ternyata ada angsuran kewajiban lain. Kita misalkan ini angsuran sepeda motor 250.000. DSR dikurangi 250.000, inilah netnya, inilah bersih. Inilah kemampuan angsuran di bank kita. Nanti akan dihitung berapa limit yang kredit yang diberikan, kemudian jangka waktunya, dan akan dilihat apabila angsurannya masih di bawah dari 275.000 ini, maka limit kreditnya disetujui. Akan tetapi kalau angsurannya di atas 275.000 ini, maka limit kreditnya tidak diberikan. Paham ya, teman-teman? Sampai di sini dulu. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan penghasilan dari bidang usaha. Terima kasih.